Masyarakat Kedu, Temanggung memanfaatkan semut rangrang sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Perburuan rangrang dimulai dengan membalurkan tubuh dengan tepung sagu. Cara ini sangat efektif untuk menghindari serangan koloni rangrang yang bisa terdiri dari ribuan semut. Berarti harus pakai juga? Iya. Bener? Benar. Kalau kena, Saya fobia sama semut rangrang sebenarnya, tapi kita lihat lah. Kata Bapak kalau misalnya pakai tepung seperti ini nggak nempel, nggak digigit. Silakan Pak, saya tunggu di bawah. Sarang biasanya berada di ketinggian untuk menghindari pemangsa lainnya. Pohon yang sering menjadi sarang rangrang adalah jenis pohon sonok keling dan pohon mahoni. Dulu perburuan rangrang dilakukan saat musim kemarau ketika sarangnya berukuran besar dengan jumlah kroto yang banyak. Kini akibat tingginya permintaan, rangrang diburu hampir sepanjang musim. Kroto atau anak rangrang akan dijual ke penggemar burung, sementara induknya akan dijual ke tempat budidaya. Nah, jadi memang seperti ini caranya. Jadi begitu sudah ambil lodongnya, dibongkar, nah langsung dipisahkan. Yang diambil dibawa pulang tuh krotonya aja. Nah pokoknya jadi sekarang kroto ini sendiri memang banyak yang cari. Nah seperti ini pencarian di alamnya langsung. Kroto baik untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya lebih dari 53%. Nah ini yang saya bilang kita mau bikin olahan khas dari sini, tapi ada krotonya. Jadi bukan terbuat dari kroto, ada krotonya. Nah ini kita mau bikin botok, botoknya sendiri dari ikan asin. Nah ikan asin, pete, tapi nanti kalau misalnya sudah hampir masak, nah dia ditambah ini kroto. Jadi kroto ini sendiri bukan daily food, bukan makanan sehari-hari, tapi lebih kayak kalau kita merasa kurang enak badan, butuh suplemen, pakai kroto seperti itu, karena memang terbukti kroto ini untuk recovery bagus banget untuk pemulihan tenaga. Overall setelah dimakan dengan nasi, setelah tercampur semuanya, krotonya tidak terasa. Tapi pasti manfaatnya nanti akan kita rasa, tapi nanti habis makan. Nah yang pasti, kalau misalnya ditanya, apa sih rasanya botok kuah pedas ini? Pedas, pol. Suatu saat berkesempatan mampir ke sini harus nyobain botok kuah ikan asin dengan pete. Yang pasti pedasnya bikin garuk-garuk kepala. Aduh. Turbo agirostoma atau siput mata lembu hidup menempel di karang seperti di pesisir pantai selatan Jawa. Terumbu karang yang banyak ditumbuhi rumput laut jenis Sargassum sp menjadi tempat favorit hewan nokturnal ini. Nama mata lembu berasal dari organ keras pelindung bagian lunak yang mirip mata sapi. Organ ini akan masuk ke dalam cangkang kerasnya saat ia merasa terancam. Nah nih, masih memanfaatkan pasang surut di pesisir pantai selatan Jawa Barat. Ini banyak banget potensinya ya, kalau misalnya mau dibahas satu persatu, nggak habis-habis. Jreng-jreng. Ini banyak banget loh, jadi gastropoda nokturnal ini kalau siang-siang bobo, makanya carinya gampang. Dia biasanya ada di sela-sela karang yang tertutupi oleh sargassum, itu tinggal di raba-raba dapat. Tapi memang ya, nih hati-hati juga dengan air, jadi bisa tiba-tiba aja air pasangnya kena buat kita ya Teh? Iya. Udah nih, susah menyenangkan, carinya mudah. Sebenarnya sore hari adalah waktu yang sulit untuk mencari hewan gastropoda ini.
Mata harus awas mencari siput yang berdiam di antara karang. Namun karena siput mata lembu menjadi sumber protein yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat pesisir Santolo, pencarian sore hari pun tetap kami lakoni. Jadi misalnya dari tadi tuh proses untuk dia matang itu nggak lama ya, ya. Jadi dia cuma dimasak dengan kulit-kulitnya, dengan kangkangnya itu sama 12 menit, jadi sebentar lagi. Nanti tinggal dicongkel. Ya. Nah, yang kita mau masak ini namanya mata lembu saus kuning, bumbu kuning. Proses perebusan dilakukan untuk mempermudah mengeluarkan daging siput mata lembu dari cangkangnya. Kunyit, bawang, dan serai dipakai untuk menghilangkan bau amis. Santan ditambahkan untuk sensasi rasa gurih. Sudah matang. Sudah boleh dicicip. Sini Bu Nita. Ayo kita cobain sama-sama. Makan. Satu kata. Mantap. Enak, wes. Tadi udah kebayang kan bumbu-bumbunya apa aja, nggak bisa diperagakan sendiri. Jadi sebenarnya mata lembunya ini sama kayak kerang yang lain ya, benar. Dia rasanya itu plain, tidak ada rasa. Nah, tergantung dari bumbunya. Jadi kalau misalnya kita main bumbunya pintar, pasti rasanya mantap. Kandungan protein, asam lemak esensial, dan vitamin mata lembu tergolong tinggi. 100 gram daging siput terdapat 300 kilokalori, termasuk beragam mineral penting lainnya. Kultur nelayan di Pulau Bawean masih tercermin kuat di kalangan masyarakat desa Kepuh Legundi, sekitar 45 km dari kota kecamatan Sangkapura. Pemanfaatan potensi alam sekitar antara lain dilakukan dalam membuat rumpon ikan. Rumpon adalah hal lumrah ketika nelayan menginginkan terjaganya hasil tangkapan ikan ketika melaut. Ini merupakan siasat pada ekosistem perairan yang ada, sehingga nelayan tidak tergantung dengan musim ataupun kondisi lainnya yang mempengaruhi ekosistem laut. Nah, di sini bahan dari rumponnya itu sendiri yang dipakai adalah pring ori atau bambu ori. Sebenarnya banyak sih yang bisa dijadikan media untuk rumpon, tapi kalau di sini pakainya ini. Secara umum, rumpon dasar adalah cara menciptakan rumah ikan ataupun stimulus terciptanya ekosistem baru. Bahan alami memang cenderung mudah rusak ketika ditenggelamkan. Namun ini cara paling murah membuat rumpon yang dapat dilakukan masyarakat, sebab bahannya tersedia semua di sekitar mereka. Di daerah lain, rumpon terkadang dibuat dari bahan yang lebih keras dan tahan lama hingga tahunan. Misalnya saja rongsokan mobil, motor, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya udah dilihat batunya sudah siap diikat, nanti sebelum dinaikin itu akan kita sangkutin semua. Nah ini rumponnya rumpon dasar. Nah, jadi ini memang berfungsi untuk jadi rumah ikan karena memang setelah dicemplungnya nanti lumut-lumut akan nempel di sini. Begitu juga ikan kecil, ada ikan kecil pasti ada ikan besar ya.
sebagai rantai makanan sih intinya rumpon ini. Seperti ini cara bikinnya. Membuat rumpon biasanya dilakukan saat musim teduh dan arus sedang pelan. Pada masa ini, hasil melaut relatif berkurang. Pembangunan rumpon dilakukan per kelompok dengan areal penyebaran yang juga disesuaikan dengan areal tangkap kelompok bersangkutan. Nah nih, siap loading. Ini rumpon ini berarti hampir 30 kiloan. Jadi Primori itu kan bambu keras dan memang berat. Wow. Rumpon akan diturunkan di titik tertentu yang menjadi areal penangkapan kelompok nelayan bersangkutan. Terkadang rumpon bisa disebar hingga titik 10 mil dari garis pantai. Beberapa rumpon lain bahkan hingga puluhan mil laut. Secara teori, semakin banyak rumpon disebar, maka kesempatan mendapatkan ikan akan semakin besar. Ada semacam etika di kalangan nelayan, bahwa mereka hanya akan memancing di rumpon yang mereka bangun sendiri. Nah, di sini ditaruhnya. Jadi karena ini rumpon dasar, jadi memang ditaruhnya itu di dangkal yang kira-kira 30 meter. Cuma nggak dangkal ya, dari 30 meter sampai ke dalaman 75 meter. Oke, nah habis ini kita mau menuju ke satu rumponnya Bapak. Nih Bapak punya 12 rumpon, ke salah satu rumpon Bapak. Lalu kita mancing. Nah biasanya rumpon yang bagus ini dalam waktu 2 hari saja ke depan sudah ada isinya. Menjaga kestabilan pada hasil pancingan, itulah yang diharapkan oleh nelayan pancing dasaran dari Desa Kepuh Legundi. Semua dilakukan karena ekosistem lautan yang telah berubah, yang terutama diakibatkan oleh tingginya tingkat overfishing yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir ini. Angkat. Lumayan daripada cuma dicolek-colek doang. Teh atau Camellia sinensis menjadi salah satu komoditi yang tumbuh subur di sepanjang daerah pegunungan berapi Pulau Jawa dan Sumatera. Tepatnya di ketinggian 200 hingga 2000 di atas permukaan laut. Ini kayak gendong, berarti kalau punya anak taruh dalam sini juga, Bu? Boleh. Enggak ya? Oh ya salah. Nah ini di sini terkenal dengan pembuatan teh kejek. Nah yang unik adalah proses pembuatannya itu harus diinjek-injek. Tapi nanti ini sekarang kita kumpulin dulu pucuk-pucuknya. Nah pembuatan pucuknya itu sendiri yang diambil seret. Daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Di daerah Garut, Jawa Barat, teh telah ada sejak tahun 1827-an. Di Kecamatan Cigedug, Garut, masyarakat desa Sukahurip secara turun-temurun mengusahakan teh sebagai sumber penghasilan. Area seluas 1 hektar ini mampu menghasilkan sekitar 300 kg teh sekali panen. Pengolahan teh kejek telah dilakukan masyarakat Cigedug Garut hampir 100 tahun lalu. Alat dan cara pengolahannya tetap sama sejak diwariskan oleh leluhur pemilik teh kejek. Nih jadi memang benar kalau tadi Bapak bilang di layuan. Benar-benar layu, kering seperti lalapan. Wanginya udah kecil nggak Pak? Nah nih, makanya kejek itu harus pakai sepatu ya Pak? Karena alasan hygiene sama alasan permintaan dari konsumennya biar nggak geli gitu. Padahal sebenarnya yang bagus itu tidak pakai sepatu. Nyampur-nyampur sama keringet dikit gitu. Iya. Nggak. Oke, mari kita pakai sepatu, kita kejek dulu. Kurang bagus. Ini nggak segampang kelihatannya loh. Kalau misalnya udah ahli kayak Pak Os tuh ada ritmenya, ada gerakannya.
Kayak nari ya Pak Os ya? Iya. Ini dari tadi saya stagnan, nggak gerak-gerak, sini aja. Kok nggak turun-turun nih Pak punya saya nih? Salah? Ini salah apa benar? Salah. Baiklah. Kenapa sih diinjak-injak? Kalau misalnya dilihat pertama-tama nih kelihatannya, ini dia punya getah luruh. Jadi ini semuanya nih di bawah sini nih getah semua. Dan sebenarnya untuk proses sortir awal, batang-batang besarnya pada copot-copot nih di sini. Ada polanya. Ya, seperti dibikin buletan ya. Ini udah siap kan Pak Mas? Udah beres kan dikejeknya, tinggal digarang. Yuk, kita bawa langsung. Iya, saya juga belum ditendang. Wow. Nah, makanya dia ada ini pegangan. Ini safety-nya. Masukin. Ini dia oven raksasanya. Nah, ini fungsinya untuk biar mengkeringkan lagi. Ini diratain ya Pak Os ya? Iya. Ini saya bilang masih tradisional banget semuanya. Jadi ini diasapin begini biar getah-getahnya hilang. Lihat tuh. Ini sebentar aja kayaknya prosesnya ya Pak? Ya, sebentar. Lihat, udah baru keluar asap-asapnya nih. Nah, ini dikirap atau dibalik. Jadi memang proses baliknya ini satu kali ya, Bah? Kalau tadi waktu pas pertama kali, baunya masih bau getah kalau menurut saya. Tapi ini, iya, udah wangi. Daun teh terbaik yang telah didiamkan seharian disangrai dalam kuali tembaga besar sekitar 30 menit. Panas dari tembaga mampu mempercepat penguapan air dan getah dari daun teh. Gini? Nah. Salah? Ya, salah. Ini posisinya. Tuh, ini. Hap. Ini tuh. Tuh, ini. Tuh. Seperti kuda-kudanya pencak silat gitu. Ini susah. Kelihatannya gampang ya, Bah? Gampang. Padahal pas diginiin tuh berat. Rangkaian pembuatan teh kejek berakhir pada proses penyortiran. Kualitas teh dinilai dari kebersihan dan campuran teh. Daun pucuk muda merupakan kualitas terbaik dari teh kejek. Pas, Mas. Wah, hujan. Wah, makasih. Enak. Bagian utara arah Purwodadi nih ada namanya Beleduk Uwu. Beleduk Uwu ini kalau misalnya dilihat itu asap-asap itu memang ada yang beledek-beledek gitu. Maksudnya ada yang keluar itu rupanya gas dari dasar yang saya pijak ini. Ini sebetulnya juga bukan tanah kalau dilihat. Ini seperti lumpur-lumpur yang memang keluar dan sudah mengeras. Nah, ternyata ini dimanfaatkan sama masyarakat di Desa Jono. Diambil airnya untuk dijadikan garam. Sekilas, Beleduk Uwu terlihat sama dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tinggi letupan lumpur yang mencapai 10 meter di musim penghujan menjadikan Beleduk Uwu sebagai sebuah fenomena yang menarik. Uniknya letupan lumpur Beleduk Uwu tidaklah panas, namun cenderung dingin. Karena proses alam ini tidak berasal dari perut bumi atau bocoran magmatis seperti yang terjadi di Suwoh, Lampung Barat. Jika terasa panas, para peneliti menyimpulkan hal ini disebabkan paparan sinar matahari. Belum ada tulisan resmi yang menyebutkan secara pasti bagaimana peristiwa alam ini terjadi. Namun letupan Beleduk Uwu dipercaya terjadi karena bocoran gas bumi yang mengandung metana bercampur air laut yang merembes masuk ke dalam tanah.
Hal ini dibuktikan dengan adanya aliran air asin yang keluar berbarengan dengan letupan lumpur beledukku. Nah ini nih yang saya bilang di Desa Jono ini memang ada sentra garam. Nah airnya itu lucunya, padahal di daerah Purwodadi ini nih jauh sekali dengan laut, tapi ini ditampung di sumur dekat di sini. Jadi dari sumur itu nanti mengalir ke kolam di bawah. Lalu kita ambil air. Ini dia tinggal ditaruh-taruh gini aja nih di dalam bambu. Dan air asin. Asin. Kok bisa ya? Di rumah sumurnya tawar. Garam Jono masih mengandalkan kebaikan alam dalam berproduksi. Bilah-bilah bambu disiapkan sebagai wadah pencetak garam. Setiap hari, bilah-bilah bambu dijemur dan ditambah air baru. Kemudian setiap 7 hari sekali, bilah bambu akan dicek dan dipanen ketika buliran garam mulai terlihat. Di sini di mana Bu laut terdekat? Nggak ada. Kok ini bisa air asin? Nggak tahu dah ya. Air sumber ya. Ini kalau misalnya ngelihat ya. Ini dia memang masih bercampur dengan air garamnya. Tapi butiran-butiran garamnya udah ada. Wah iya, kasih sini Bu. Minta dikit. Wah banyak. Ini nanti dibersihin lagi enggak? Pakai apa? Ini kan ada item-item. Pakai apa nanti bersihinnya? Waktu pas mau jual? Tak airin. Oh dicuci dengan air aja? Digosok-gosok? Oh, oke. Tapi nggak ada pakai cairan pemutih, apa-apa enggak ya? Gini aja ya? Garam yang dihasilkan setiap harinya akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian hasil penjualan akan dibagi rata per jumlah bedeng garam yang bergabung. Biasanya garam Desa Jongo akan dijual ke pasar atau langsung diburu oleh para penikmatnya ke lokasi bedeng garam. Garam yang sudah mengandung yodium alami ini dijual dengan harga rendah pada musim kemarau karena pasokannya yang melimpah. Sedangkan di musim hujan, garam akan dijual lebih tinggi karena sedikitnya pasokan. Kalau garam laut, kebanyakan rasa asinnya menyisakan pahit kalau menurut Bapak sama Ibu. Tapi kalau di sini, garam Jono ini malah meninggalkan rasa gurih ya. Jadi kalau masak nggak perlu pakai penyedap lagi ya Bu ya. Pakai garam aja. Nah, jadi memang cuaca, kalau kita bicara masalah cuaca, mau hujan, mau panas, membawa berkah masing-masing. Tapi buat masyarakat di Jono paling senang kalau kemarau. Oh iya. Kenapa? Garamnya jadi. Iya, bagus. Pada musim produksi di musim panas, garam yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton per hari dengan harga jual maksimal Rp6.000 per kilogramnya. Tak hanya garam, para petani juga menjual air garam atau air blem yang biasa digunakan para pengrajin kerupuk yang berada di sekitar bedeng garam Desa Jono. Selain garamnya bisa dimanfaatin, dijual, dan untuk konsumsi. Nah, nih airnya, air garam itu tadi, dibilangnya air bleng. Iya, air garam. Air garam. Iya. Dicampur sama nasi sisa kemarin biasanya. Nasi panas ya Bu? Iya, nasi panas. Nasi anget-anget, nasi panas. Langsung dibikin kerupuk puli. Kurang kosong-kosong. Kurang. Nah ini yang udah mateng. Ini loh, gitu. Nah kalau misalnya lihat nih ya, 3 proses bahan baku nanti akan dipotong-potong, lalu digiling nih, halus-halus begini, dijemur, habis itu digoreng. Enak. Di Jawa Timur, lahan bambu biasanya terdapat di dekat aliran air atau di kawasan yang memiliki kemiringan tertentu. Sesuai dengan fungsi bambu sebagai pengikat air tanah dan juga penguat tanah lahan miring. Saya masih di Kediri, nah ini di Desa Bogem tepatnya. Saya sama Pak Ansori sama Mas Budi ini mau cari rebung ya Mas ya? Oh iya. Nah ini bambunya bambu betung. Nah rebung yang dicari ini bukan, lazimnya memang biasanya di Mamam sih.
Kalau kita rebung buat apa? Pasti buat masakan. Tapi kalau di sini bukan. Rebung di sini mau direlokasi, dipindah tempat. Nah, kenapa dipindah tempat? Ya itu karena rebung ini sendiri dia menyerap banyak air. Nah, itu dengan harapan kalau misalnya tempat yang nanti akan ditanami rebung yang baru jadi lebih subur lah tanahnya, lebih banyak air. Di Indonesia terdapat 120-an jenis bambu yang tersebar di seluruh kepulauan. Jenis bambu yang mudah dijumpai di negeri kita adalah petung, wuluh, ori, jabal, dan bambu apus. Relokasi rebung bambu. Ini adalah cara agar pohon 1001 manfaat ini dapat tersebar luas di seluruh penjuru desa. Nih, saya baru ngeh nih. Ternyata bukan cuma rebungnya tok yang diambil, tapi juga sama bawahnya sedikit ya, batang yang dekat dengan akarnya sedikit. Berat. Bambu menjadi produk non-kayu Indonesia yang cukup penting. Pasar bambu ini tidak terbatas di pedesaan saja, tetapi juga hingga ke perkotaan. Terutama digunakan untuk keperluan penyangga konstruksi bangunan. Di beberapa negara di Asia, terutama Cina, bambu menjadi tanaman utama untuk konservasi. Hal yang kini juga banyak dilakukan di Indonesia. Cepat. Wih. Ini akarnya. Masih keangkut semua. Ini mah fix ya, bisa tumbuh ya? Iya, bisa. Oke, mari Pak. Langsung kita relokasi. Kita tanam di tempat yang nggak ada tebunya. Kumpulin, terus ketemu. Rebungnya mengarah ke atas. Nah, jadi memang dipilihnya tanahnya bukan yang rata ya, Iya. memang yang Yang miring-miring begini. Karena dimaksudkan satu, nanti bambu ini memang dia akan menyerap banyak air, jadi daerah sininya jadi mengandung banyak air, jadi subur. Dan yang kedua, dia mengikat tanah, jadi tidak mudah longsor. Jadi yang mau kita panen hari ini adalah jenis kopi Robusta. Di Kerinci ini kalau masyarakat punya tekniknya sendiri untuk mengolah kopi menjadi bubuk. Yang uniknya di sini proses penumbukan kopinya itu masih menggunakan aliran sungai sebagai penggerak rodanya. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Nah ini sebenarnya untuk mencari sumburnya gampang-gampang susah karena dia habitatnya adanya di tanah yang berlumpur seperti ini dan juga hanya ada di Cina, Kalimantan dan hanya ada di kampung laut ini tentunya. Ikan Pak! Belum dapat ikannya udah pada teriak-teriak. Ikan udah dapat. Dapat lagi. Dapat lagi. Rasanya manis tapi tidak terlalu manis, ada gurihnya sedikit karena tadi pakai susu kerbau mungkin ya Bu ya, yang dicampur sama gula pasir.